Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, luar biasa kemarin kita nonton MotoGP sampai nahan nafas, Cak. Saking serunya antara Pecco dan juga Bastian ini. Nah, semuanya terbukti ya. Ibu sudah share kesampaian dari prediksi pribadi. Alhamdulillah, kalau kita analisa berdasarkan review IWB kemarin, berdasarkan beberapa analisa potensi siapa yang akan menjadi juara di Misano, ternyata terbukti bahwa Pecco masih menjadi pembalap yang luar biasa. Kemudian juga Bastian ini tidak bisa kita remehkan dan ternyata terbukti Bastian ini bahkan nyaris menang. Dan juga Viñales terbukti juga, Cak. Tentu saja ini juga menjadi sebuah pertempuran yang sangat sengit karena kita tahu dengan kemenangan Pecco maka secara klasemen sementara title juara dunia maka Pecco semakin mendekati Fabio, dan Fabio seperti prediksi IWB kemarin bahwa jika Fabio tidak mampu untuk start secepatnya overtake para Ducati, tentu saja dia akan kesulitan dan terbukti kemarin bagaimana dia suffering. Dan memang, Cak, Fabio Quartararo memastikan bahwa dia sangat frustasi, dia kecewa, dan juga dia berharap Yamaha bisa berbuat sesuatu jika ingin menjadi juara dunia tahun ini. Nah, Kang Mas, sebuah pro kontra ya, karena dengan kemenangan Pecco kemarin ternyata banyak sekali komen-komen yang sepertinya menganggap bahwa Bastian ini memang memberikan jalan kepada Pecco. Ada semacam tim order lah, Cak Boson dari Ducati. Apakah demikian, Kang Mas? Nah, untuk memberikan gambaran tentu saja IWB tidak mau berdasarkan analisa saja. Sebab kalau kita membedah sebelumnya memang sih ada semacam statement atau sinyal dari bos Ducati bahwa tidak logis jika pada kondisi sekarang ini pembalap Ducati menyulitkan Pecco atau menyalip Pecco. Namun ternyata kita lihat Bastian ini kemarin benar-benar gila, Cak, nafsu banget, ambisi banget, karena memang ini adalah kesempatan buat Bastian ini meraih atau menorehkan prestasi cemerlang karena di Misano juara kan tidak gampang, Kang Mas. Dan ternyata kita bongkar lap time-nya, ini akan menjadi sebuah fakta menarik. Kita harus berdasarkan data. Semuanya itu tanpa analisa saja, Cak. IWB nggak mau demikian karena tentu saja jika ada sesuatu dari pembalap yang sengaja mengendorkan gas akan kelihatan dari lap time-nya. Dan ini yang menjadi alasan IWB bahwa lap time untuk para pembalap dua-duanya ya, maksudnya kita akan mencoba membedah lap time-nya seperti apa. Apakah betul Bastian ini mengurangi gasnya? Apakah betul ada tim order dari Ducati? Kita akan buktikan dalam bongkar lap time berikut ini, Cak. Nah, ini dia, Cak. Secara khusus IWB sudah menyiapkan kompilasi dari data untuk lap time para pembalap yang kemarin bisa menjadi kampiun ya di Misano. Dan sambil saya intip di sini ternyata Bagnaia seperti biasa. Kalau kita perhatikan dia sangat konsisten di angka 1 menit 32. Jadi dia hanya 1 menit 33 itu di 3 lap pertama karena dia masih adaptasi dan dia menunggu supaya bannya bisa mendapatkan traksi. Karena informasi dari Bagnaia ternyata level untuk traksi kemarin itu termasuk sangat rendah. Jadi awalnya dia begitu, namun time by time dia mencoba untuk nge-push dan pada akhirnya dari lap ketiga sampai dengan lap ke-20 dia menorehkan waktu di angka 1 menit 32 kecil. Artinya apa? Dia sangat konsisten dan bahkan dijaga terus sampai dengan lap 23. Akan tetapi pada lap 24 justru dia makin kencang. Ini gendeng, Cak. Karena kalau kita lihat ini adalah lap time yang bisa kita sandingkan dengan pool Jack Miller. Sama tahu nggak? Jack Miller kemarin pada saat Misano raih pool dengan 1 menit 31.899. Sementara di sini ternyata kita lihat pada lap ke-24 dan kondisi ban yang sudah habis kasarnya, justru Bagnaia bisa menorehkan waktu 1 menit 31.933 detik. Ini gendeng terancak. Kemudian di lap 25 dan juga ke-26 itu kembali ke 1 menit 32 kecil. Lalu di lap ke-27 maksudnya ya, pada last lap dia justru menorehkan waktu 1 menit 31 kembali ya. Jadi 1 menit 31.935 detik. Ini gila, Cak. Ini adalah lap time di mana dia dipush banget oleh Bastian ini. Kita bisa pastikan bahwa tidak ada indikasi Pecco melambat, justru makin kencang, Cak. Pada lap 24 sampai dengan 27 ini gila. Ini adalah masa di mana dia dipush banget atau dia di-attack atau diserang oleh Bastian ini. Dan ini terlihat sekali dari lap time-nya bahwa ternyata Pecco merespon dengan sangat cepat bahwa dia ingin sekali untuk menjadi juara pastinya, Cak. Kita bandingkan dan kita intip untuk lap time dari Bastian ini maksudnya, Cak. Nah, ini, Cak, IWB tampilkan di sini mungkin agak susah ya menampilkan secara head to head, tapi IWB berusaha keras supaya sampai bisa membandingkan secara detail ya. Dan ini yang pertama adalah sebelah kiri, kita lihat aja yang lap time saja langsung, Cak ya. Jadi yang sebelah kiri adalah Pecco untuk lap time-nya dan yang kedua adalah Bastian ini. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk lap time Bagnaia dan juga Bastian ini ternyata memang sangat mirip di awal-awal. Bahkan kalau kita perhatikan pada saat di sini, nah kita intip di sini dulu, Cak ya.
Pada saat lap ke-20, Pecco dan juga Bastianini itu rata-rata di angka 1 menit 32. Kemudian di lap 21, ini yang luar biasa. Setelah dia berhasil overtake Maverick Viñales, kita lihat bahwa Bastianini berusaha mengejar Pecco. Dan pada lap ke-21, dia sukses menorehkan waktu 1 menit 31.939 detik. Gila ini, Cak. Sekali lagi, ini adalah lap time yang sangat mirip dengan kualifikasi atau pole dari Jack Miller. Kemudian yang ke lap 22, kita perhatikan di sini, sepertinya Pecco masih santai karena Pecco ingin menghemat ban ya, diduga demikian sehingga dia menorehkan waktu 1 menit 32.239 detik. Sementara yang tadi yang lap ke-21 dia menorehkan 1 menit 32.333. Jadi jauh lebih cepat Bastianini dibandingkan dengan Pecco. Pada akhirnya pada lap ke-24 Pecco merespon dengan 1 menit 31. Jadi ini benar-benar identik tapi sedikit lebih kencang, sepersekian milidetik lebih kencang Bastianini dibandingkan dengan Pecco. Tapi ini luar biasa, Cak. Ini artinya apa? Kecepatan keduanya memang gendeng. Pecco gendeng ya, Bastianini juga gila. Sama-sama kentir ya ceritanya ini. Nah, kemudian pada lap ke-25 ternyata kita perhatikan secara lap time juga sedikit lebih kencang Bastianini dengan 1 menit 32.165 detik untuk Pecco, sementara untuk Bastianini 1 menit 32.137 detik. Dan dari sini kita bisa simpulkan, Cak, tidak ada indikasi sama sekali Bastianini mengendorkan lap time-nya, sama sekali nggak ada. Jadi lap time-nya itu super fast, sangat kencang, dan ini memberikan konfirmasi bahwa teori adanya team order tidak terbukti. Ini bisa kita lihat juga di lap ke-26, di mana Pecco bisa menorehkan waktu 1 menit 32.066 detik, dan kita perhatikan di sini sama sekali tidak ada kendor sama sekali, di mana Bastianini menorehkan 1 menit 32.075 detik. Dan bahkan pada last lap, sekali lagi Bastianini menggebrak dengan 1 menit 31.868 detik last lap ini ya. Sementara Pecco juga luar biasa, jadi dia sangat-sangat on limit di 1 menit 31.935 detik. Ini bisa menjadi gambaran, Cak, buat sampean semuanya memiliki teori adanya tim order Ducati dengan lap time yang kita bisa lihat terpampang di sini. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa Bastianini mengendurkan gas atau memberikan jalan kepada Pecco. Tidak ada, karena pasti, Cak, dengan kondisi seperti ini sangat identik dan bisa kita simpulkan bahwa kedua pembalap pada kondisi on limit untuk bertahan meraih juara di Misano. Yes, ini adalah sebuah lap time yang luar biasa, tidak heran. Miller pun mengatakan, setelah aku melihat lap time kedua pembalap yakni Pecco dan juga Bastianini, aku serasa pengen pup di celana karena terkejut sekali. Jadi informasi dari Miller demikian, lap time yang sangat identik dengan kualifikasinya dia yang sahabat pole di Misano kemarin. Lap time dari Maverick Viñales, dan bisa sampai perhatikan di sini, Viñales pun tidak bisa sama sekali meraih 1 menit 31, nggak ada sama sekali. Jadi Viñales yang luar biasa pun dia rata-rata di 1 menit 32, bahkan pada last lap dia juga menorehkan waktu 1 menit 32.258 detik. Nah ini dia, Cak, ini adalah lap time Fabio Quartararo yang menyatakan frustasi. Jadi Fabio betul-betul kesulitan. Dan terlihat di sini justru ya, kalau kita perhatikan untuk lap time Fabio sama sekali tidak ada menyentuh 1 menit 31. Kita perhatikan di sini bahwa Fabio bahkan last lap pun juga lebih lambat dibandingkan dengan Viñales, di mana Fabio ternyata menorehkan waktu 1 menit 32.532 detik. Fabio ini lebih lambat setengah detik lebih. Ini adalah fakta dari data di atas kertas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, Cak. Nah, ini adalah event best maximum speed. Jadi artinya top speed yang menguasai pada saat Misano. Top speed masih dikuasai Ducati. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 besar adalah Ducati. Jadi kalau kita lihat secara klasemen sementara bisa kita pastikan bahwa kemenangannya diraih oleh Fabio Quartararo selama musim ini yang sudah dilewati menorehkan kemenangan selama 3 kali. 1, 2, 3. Pecco ini menorehkan kemenangan luar biasa banyak, tapi dia memang sering crash ya. Lihat ini, dia ada 4 kali tidak mendapatkan poin sama sekali karena crash. Jadi maknanya kalau secara kemenangan mutlak unggul dibandingkan dengan Fabio, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali kemenangan, dan dia sudah menorehkan 4 kali kemenangan berturut-turut ya dengan Ducati. Dan ketiga adalah Alex Spargaro. Kita next saja langsung ya. Bastianini keempat, kemudian Johann Zarco kelima, kemudian keenam Jack Miller, dan ketujuh Brad Binder. Lalu ke-8 Viñales. Jadi Viñales ini juga semakin baik, semakin bagus ya, merangsek ke-8 secara klasemen title. Kemudian ke-9 Alex Rins,
Jadi Alex Rins sudah kalah dibandingkan dengan Viñales. Kemudian 10 Jorge Martin, 11 Miguel Oliveira, ke-12 Luca Marini, dan kemudian Joan Mir, lalu ke-14 Bezzecchi, dan ke-15 Marc Marquez, kemudian 16 Nakagami, 17 Paul Espargaro, kemudian Alex Marquez ke-18, dan lalu Franco Morbidelli ke-19, dan 20 Di Gianantonio, kemudian 21 Andrea Dovizioso, 22 Brad Binder, kemudian Remy Gardner, dan lain sebagainya. Saya intip di sini, Cak. Nah, ini adalah klasemen sementara, di mana bisa kita simpulkan bahwa secara poin ternyata Bagnaia makin mendekati, walaupun tentu 30 poin bukanlah angka yang kecil. Kita lihat saja seperti apa nanti jalannya race. Jadi untuk Constructor Champions, Ducati menang mutlak dibandingkan dengan Yamaha dengan mengumpulkan 321 poin, sementara Yamaha kedua dengan 211 poin. Artinya ada gap 110 poin. Kemudian ketiga Aprilia dengan 201 poin, keempat KTM dengan 158 poin, kemudian kelima Suzuki dengan 127 poin, dan Honda 96 poin. Lalu untuk tim, bisa kita pastikan Ducati Lenovo Team masih menjadi pemimpin pastinya dengan 304 poin, sementara kedua Aprilia Racing dengan 279 poin, dan kemudian Red Bull KTM dengan 205 poin, baru Gresini Racing MotoGP, kemudian MAN VR46, kemudian Repsol Honda, LCR Honda, Wiju Yamaha, dan juga Testri KTM ke posisi 12. Nah, jadi itu Kang Mas ya, balap kemarin untuk race Misano yang bisa kita pastikan fix dengan semua yang Ibu jabarkan tadi. Secara apapun bisa kita pastikan tidak ada tim order, Cak. Jadi memang Pecco sangat kencang, Bastian ini super luar biasa, dan yang pasti dengan membongkar lap time mereka ini bisa IWB simpulkan secara pasti, secara absolut dari opini pribadi bahwa tidak ada indikasi Bastian ini memberikan jalan kepada Pecco. Tidak ada indikasi Bastian ini atau Besti memberikan kemenangan pada Pecco. Tidak, Cak. Tapi sepertinya memang Bastian ini ingin menang di Misano fix 100% dari opini pribadi. Tidak ada indikasi, tetapi memang kencang banget ini. Si Pecco ini kencang, Bastian ini luar biasa. Karena WB pikir akan ada tim order dan tidak membuat semacam attacking yang berbahaya. Pada last lap pun hanya beda sepersekian senti mungkin ya, karena hanya peleknya yang beda, bahkan bannya pun udah nempel banget. Ini adalah pertarungan yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua Kang Mas, kita akan melihat mengenai Fabio Quartararo yang ternyata menyatakan rasa frustasinya dengan kondisi saat ini. Jadi Fabio secara pasti memberikan semacam statement bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Yamaha. Kalau tahun ini sudah oke ya, sudah 30 poin, sudah diuntungkan karena selama ini kan kita lihat bahwa Pecco melakukan kesalahan dengan crash, akan tetapi ada warning dari Fabio Quartararo bahwa kondisi mereka akan sangat sulit. Nah, ini pernyataan langsung dari Fabio bahwa dia merasakan frustasi karena motornya lambat dan sudah maksimal lah. Dia sudah memberikan 100% lebih untuk bisa masuk podium kemarin di Misano, akan tetapi apa daya motor sudah pada maksimalnya ya. Jadi motor sudah pada kondisi on limit, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kata dari Fabio Quartararo pasca race. Aku benar-benar sudah mencapai batas. Aku sedikit frustasi sepanjang balapan karena aku sudah berusaha 100% dan tidak bisa berjuang untuk finish terbaik. Pada akhirnya kita harus memeriksa apa penyebabnya. Kecepatanku hampir sama seperti latihan bebas, tapi tidak mungkin untuk menyalip pembalap lain saat balapan. Aku tidak mengalami masalah saat balapan, itu saja. Ketika aku berada di belakang Ducati, bahkan sangat dekat di belakang mereka, aku bisa ngerem dengan normal. Aku merasa baik di atas motor. Itu hal yang lucu karena aku tidak buruk, tapi hanya bisa finish kelima. Bahkan ketika aku sangat dekat dengan Marini, aku tidak bisa menyalip. Aku tidak takut tentang masa depan, aku juga tidak bisa tenang. Setelah balapan yang bagus, aku 5 detik di belakang pemenang. Ini bukan posisi yang bagus. Aku konsisten mirip Pecco, tetapi kecepatan kami terlalu lambat. Balapan selanjutnya di Aragon akan sangat sulit. Kemudian kami menuju Jepang, Thailand, dan Australia. Kami sudah lama tidak ke sana. Semoga kami bisa memberikan kejutan. Di Misano, aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku dalam batas dan kecepatannya bagus, tetapi itu tidak cukup. Kami tidak bisa melawannya, motor kami lambat dan telah mencapai batasnya. Konfirmasi dari Fabio, Cak, mengindikasikan bahwa memang Fabio saat ini sudah over 100%. Dengan kemenangan Pecco, Cak, ini berarti Pecco sudah masuk sejarah sebagai pembalap Ducati
4 wins in row. Sudah menjadi sejarah buat Ducati ya. Tim Bologna dari Desmo ini, mesin Desmo, menyakitkan buat tim Jepang lah kasarnya. Karena kita lihat Honda sudahlah, kita tidak bisa berharap, dan juga Yamaha kita hanya bisa berharap dari Fabio Quartararo, walaupun tentu saja Fabio sudah on limit karena ada batasnya. Motornya tuh udah kalah, Cak. Nggak bisa ngapain-ngapain lagi, jadi Fabio hanya bisa melakukan yang terbaik. Apa yang dia berikan kepada Yamaha sebenarnya sudah luar biasa menurut WB. Vinales menyatakan bahwa dia sangat happy dengan kondisi saat ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa secara motor memang masih sedikit kalah dibandingkan dengan Ducati. Di 8 lap setelahnya itu, setelah dia disalip oleh Bastianini, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa bertahan dari posisinya ketiga. Jadi dia realistis, dia nggak mau nge-push karena ya resikonya malah crash. Apalagi beberapa pembalap seperti Miller, dia melakukan kesalahan karena dia terlalu nge-push pada saat ban masih dingin dan juga pada kondisi BBM masih penuh. Jadi itu resiko yang disandang oleh Miller. Dan juga Zarco apes, Cak. Zarco kesenggol Brad Binder, termasuk juga Pol Espargaro apes. Jadi ini memang nggak tahu nih, Zarco ini selalu apes kenapa ya. Delosor terus. Pol Espargaro juga sama nih. Jadi kemarin hanya bisa gigi jari. Pada saat ikon pertama sudah delosor. Kemudian kalau kita lihat dari Alex Espargaro juga kecewa. Alex menyatakan bahwa dia merasakan ketidaknyamanan dengan motor, ada limit, sehingga ini akan menjadi PR buat Aprilia. Stability katanya. Dan memang kemarin untuk race semuanya berubah, Cak. Suhunya cukup panas ya. Jadi groundnya itu 40 derajatan. Ini juga mengagetkan IWB. Berarti artinya kemarin yang Sabtu dingin banget, minggunya panas. Jadi kemarin para pembalap menggunakan ban depan hard ya rata-rata, dan belakang medium. Itu yang bisa kesamaan semuanya. Dan juga selamat tinggal buat Andrea Dovizioso yang akhirnya pensiun terakhir di Misano kemarin. Goodbye. Sedih juga, Cak. Ini artinya apa? Dengan perginya Dovi, ini berarti generasi pembalap MotoGP yang legend yang lama-lama sudah hilang semuanya. Ya udah, sekarang generasi yang baru saja, yang baru-baru, yang era modern. Kemarin Dovi juga sempat menangis, kayaknya memang terharu Kang Mas ya. Ya tentu saja lah, setelah dia membalap di MotoGP, dia sudah merasakan motor Yamaha, Ducati, Honda, dan ini menurut IWB adalah pembalap yang sangat lengkap. Bisa merasakan semua brand, itu luar biasa menurut IWB. Nah, kemudian juga fix ya, besok akan ada tes ya. Jadi dipastikan Marc Marquez akan turun pada tes besok. Jadi kita lihat seperti apa perkembangannya, dan kita ingin berharap lah, maksudnya berharap bahwa next year Marquez akan kembali dengan kondisi yang fit, walaupun masih harus progresnya lama ya. Harus ada namanya semacam treatment khusus seperti di gym ya, menguatkan ototnya. Tapi kita berharap ada keajaiban di mana Marquez kembali, sehingga nanti akan ada semacam pertarungan yang seru antara Ducati, Yamaha, dan juga Honda, karena sekarang terlalu hambar MTWB. Dan tahu nggak sampean, ternyata Fabio berharap ya, Fabio justru berharap bahwa Marquez akan kembali, Marquez seperti sebelumnya recovery 100%, karena justru dia berharap ada Marquez ini bisa ngerecokin lah pasukan merah ya. Jadi Fabio secara khusus mengatakan bahwa hanya Marquez harapannya jika nanti dia kembali di MotoGP, dia berharap bahwa Marquez akan memberikan keuntungan karena bisa merusak pasukan Ducati, sehingga dia ada potensi untuk mengalahkan Pecco. Itu kata dari Fabio Quartararo. Oke, Cak. Jadi gitu aja sih informasi IWB buat semuanya. Mungkin sekilas yang bisa share kesampaian tentang bagaimana kondisi Misano kemarin, dan fix bisa kita simpulkan bahwa tidak ada tim order dari Ducati. Ini surprise, ini fakta yang bisa share kesampaian semuanya, dan bisa kita pastikan bahwa kemarin Bastianini memang sangat ingin menang di Misano. Jadi luar biasa buat Pecco yang sangat rapi, dan juga Bastianini super fantastis, termasuk juga Maverick Vinales yang Jos Gandos. Lalu untuk Luca Marini juga good, walaupun mungkin dia akhir-akhir suffering ya, karena banyak sudah habis. Akan tetapi kita harus berikan acungan jempol lah buat Luca Marini, sempat nempel terus. Oke, jadi gitu aja sih informasi update buat semuanya tentang Misano. Next kita lihat di Aragon seperti apa, dan besok IWB akan update tentang tes dari para MotoGP mesin, karena rumornya para tim akan membawa mesin prototipe untuk 2023. Kita akan lihat apa saja yang berubah dari Yamaha, kemudian juga Honda, Ducati, Aprilia. Kita akan bongkar nanti, Cak. Tunggu update IWB besok, dan seperti biasa kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lagi sampai soal waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendos.